Satu hari jawab satu pertanyaan. Ada pertanyaan nih, apakah boleh kalau kita mau kombinasi antara kata flam dengan acetaminophenamate karena nyerinya tuh udah nggak tertahankan gitu ya. Oke, simak video ini sampai tuntas ya. Kita bahas dulu bahwa nyeri itu kan dia sensasi tubuh, bahwa kondisi tubuh itu tidak baik saja, kondisi tubuh sudah ada peradangan sehingga kita merasakan namanya nyeri. Nah, kalau untuk nyeri sendiri maka kita akan mengkonsumsi obat-obat anti nyeri gitu diantaranya ya, kalau kita udah nggak tahan dengan rasa nyerinya. Maka obat-obat anti nyeri kita kategorikan menjadi dua golongan. Yang pertama ada opioid atau narkotika, itu contohnya kayak morfin. Ini udah memang untuk nyeri parah gitu ya, dan itu harus pakai resep dokter juga. Yang kedua adalah non opioid atau non narkotika, contohnya kayak misalnya yang pertama itu paracetamol, yang kedua NSAID, non steroid anti inflammatory drug. Jadi ini adalah obat-obat yang dia itu memiliki efek samping ya nantinya, kayak misalnya mengarah ke pencernaan, dan juga ada beberapa efek-efek yang lainnya. Contohnya apa? Natrium diklofenak, kalium diklofenak atau kataflam, acetaminophenamate, celecoxib, dan lain-lain, sangat banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah obat anti kejang, antidepresan, dan anestesi lokal, contohnya kayak trexiphenidil, gabapentin, carbamazepin, ataupun obat-obat yang anestesi gitu ya, yang lokal sifat kerjanya. Nah, bagaimana kalau kita udah nggak tahan sama nyerinya? Apakah kita boleh kombinasi gitu ya, kataflam dengan acetaminophenamate? Seperti pertanyaan di atas. Kita lihat dulu bahwa antara kedua obat ini itu dia dalam satu golongan yang sama. Jadi kalau kita kombinasi, kita cek interaksinya seperti ini ya. Jadi dia memang mayor karena potensi efek samping itu akan semakin meningkat kalau dia digabung secara bersamaan. Nah, apakah boleh? Ya boleh aja, tapi tidak umum gitu ya. Jadi untuk orang kondisi khusus itu mau digabungkan boleh-boleh saja, tapi tadi dengan memperhatikan efek samping yang bisa akan terjadi pada orang yang diberikan kombinasi obat tersebut, sehingga harus dalam pantauan dan pengawasan medis. Kalau rekomendasi saya nih, kalau punya kondisi yang nyeri nggak tertahankan, kalau mau konsumsi salah satu nih, misalnya contohnya konsumsi kataflam, maka kataflam itu dosisnya dia bisa sampai dengan 150 mg per harinya, ataupun kalau acetaminophenamate itu bisa sampai 1500 mg per harinya. Jadi pilih salah satu aja, itu yang pertama. Jadi bisa naikkan dosis aja dulu gitu ya. Kalau memang nggak juga mempan, maka yang kedua itu bisa dikombinasi. Jadi kombinasinya itu bukan dengan satu golongan, tapi dengan golongan yang lain. Contohnya misalnya kataflam kombinasi sama paracetamol, atau tambah dengan anestesi lokal. Contohnya bisa pakai nih cooling valve ya, yang fresh ya, karena dia memang efek analgetiknya lebih baik gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Ini bukan endorse ya, tapi boleh aja si cooling valve kamu endorse saya ya, enggak ya. Jangan lupa konsumsi juga sesudah makan ya, untuk meminimalisir efek-efek samping yang tidak kita inginkan nantinya. Gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Semoga sehat selalu ya. Mau tanya apa lagi nih?